Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Melayu Malaysia. Ada banyak perbedaannya dengan bahasa Indonesia. Ada kosakata yang berbeda ejaannya, ada banyak pula kosakata yang benar-benar berbeda maknanya. Berikut ini ada video menarik mengenai hal itu. Yuk kita simak. Untuk orang-orang yang mau tinggal di Malaysia, baik itu untuk belajar atau untuk bekerja atau juga mau jalan-jalan ke Malaysia, sangat penting untuk mengetahui perbedaan dan persamaan kata-kata dalam kedua bahasa ini. Di sini saya tunjukkan contoh-contoh kata-kata dalam bahasa Malaysia dan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang kalau kita lihat sepintas mirip gitu, kelihatan hampir sama tulisannya dan memang artinya juga sama. Dalam bahasa Malaysia dan kawin dalam bahasa Indonesia, lalu ada erti dan arti, wang dan uang, rasmi dan resmi, dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini bahwa kebanyakan itu perbedaannya adalah pada huruf hidup atau vokal, meskipun ada juga beberapa yang berbeda pada huruf mati atau konsonan. Kalau yang sebelah kanan ini adalah perbedaan dua huruf. Nah, ini tidak ada satu pola yang sama gitu ya. Itu sekarang kita bisa lihat kebalikannya, kata-kata yang dalam bahasa Malaysia dan dalam bahasa Indonesia tulisannya sama persis, tapi artinya bisa berbeda. Contoh yang pertama adalah kereta. Kalau dalam bahasa Malaysia, kereta itu artinya mobil dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia, kalau kita bilang kereta, itu biasanya kereta api. Jadi kalau kita bilang kereta, itu orang Malaysia dan orang Indonesia bisa salah paham karena mirip, karena sama-sama kendaraan, tapi artinya berbeda. Contoh yang kedua adalah percuma. Kalau bahasa Malaysia itu artinya gratis. Kalau bahasa Indonesia percuma itu sia-sia. Ini lagi-lagi berbeda ya. Yang ketiga adalah pejabat. Kalau bahasa Malaysia, pejabat itu artinya bangunan kantor. Sementara kalau bahasa Indonesia, pejabat itu adalah orang yang bekerja di kantor itu gitu. Jadi itu manusianya. Yang keempat, nah ini terkait dengan pejabat tadi adalah ibu pejabat. Kalau dalam bahasa Malaysia itu artinya adalah kantor pusat atau markas. Sementara kalau bahasa Indonesia, ibu pejabat itu adalah seorang pejabat yang kebetulan juga seorang wanita atau istri dari seorang pejabat. Jadi artinya berbeda sekali. Berikutnya adalah kata bandar. Nah, ini adalah kota. Kalau di bahasa Malaysia itu kota-kota besar itu namanya bandar. Tapi kalau bahasa Indonesia, kata bandar itu seringkali berkonotasi negatif karena itu adalah bandar judi. Juga bisa berarti bandar itu adalah pelabuhan. Nah, berikutnya ini juga sering membuat salah paham. Ini adalah cuti. Kalau bahasa Malaysia, cuti itu artinya libur resmi. Sementara kalau cuti bahasa Indonesia itu bukan hari libur resmi, tapi kita tidak mau bekerja, maka kita ambil cuti. Jadi kita tidak mau bekerja karena memang punya jatah untuk ambil cuti. Nah, ini berbeda artinya ya. Kemudian kata pusing, kalau bahasa Malaysia itu pusing artinya berputar. Sementara kalau bahasa Indonesia, kalau pusing itu sakit kepala karena pening gitu ya. Kemudian yang contoh terakhir dalam kelompok ini adalah padamkan. Kalau bahasa Malaysia itu artinya menghapus. Jadi misalnya kita menghapus suatu file di komputer kita itu padamkan. Sementara kalau bahasa Indonesia padamkan itu biasanya mematikan. Misalnya mematikan lampu atau mematikan komputer. Jadi Sebentar guys, kata-kata seperti pejabat, bandar, dan cuti memang memiliki makna yang amat berbeda dengan bahasa Indonesia. Kita tak tahu bagaimana sejarahnya, yang pasti bagi orang Indonesia hal itu bisa bikin pusing. Karena itu pula kita sulit memahami bahasa tulis seperti dalam berita berbahasa Melayu Malaysia. Yuk kita lanjut lagi ya. Ini saya bagikan gambar sebuah rambu lalu lintas di suatu kota di Malaysia. Kalau orang Indonesia melihat rambu ini mungkin bisa ditebak-tebak karena beberapa kata memang sama ya. Ya, misalnya di situ ada denda 100 ringgit. Jadi bisa ditebak kalau melanggar rambu ini akan kena denda 100 ringgit. Tapi dendanya itu karena apa? Jadi aturan yang dilanggar itu apa? Tidak gampang untuk ditebak.
Jadi kalau di sini itu tulisan lengkapnya kawasan di luar petak letak kereta yang disediakan denda Rp100. Jadi maksudnya kalau kita memparkir mobil kita itu di luar lokasi yang ditentukan itu akan kena denda Rp100. Jadi tadi kereta itu kan maksudnya mobil. Nah, kemudian di situ juga ada zone kunci, itu maksudnya jadi mobil kita itu kalau diparkir sembarangan nanti bannya akan dikunci gitu. Bagian yang terakhir adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang diserap menjadi kata bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Cara menyerap kata bahasa asing ini menjadi bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia itu berbeda. Ya, sebagai contoh ini adalah kata bas ya. Kalau dalam bahasa Malaysia itu U-nya menjadi A, sementara kalau bahasa Indonesia jadi bis ya, U-nya menjadi I. Ini karena kalau dalam bahasa Malaysia itu diserap itu berdasarkan bunyinya, makanya U jadi A. Sementara kalau bahasa Indonesia itu berdasarkan tulisannya. Contoh lain tuh taksi itu kalau bahasa Malaysia jadi E dan KS ya. Kalau bahasa Indonesia AKS karena itu sesuai tulisannya bukan sesuai bunyinya. Contoh lain adalah pipe gitu bahasa Malaysia jadi PAIP ya sesuai bunyi dan bahasa Indonesia pipa. Nah, ini ada beberapa lagi contoh-contoh bisa dilihat di sana. Nah, kemudian juga beberapa kata asing itu ketika diserap di bahasa Indonesia itu menjadi istilah baru ya. Jadi contohnya ini boat, kalau bahasa Malaysia itu tetap BOT, hilang A-nya karena sesuai bunyinya. Sementara kalau bahasa Indonesia menjadi perahu atau kapal. Lalu motorcycle itu kalau bahasa Malaysia menjadi motosikal, sementara kalau bahasa Indonesia menjadi sepeda motor. Dan ada banyak lain lagi, misalnya di sini ada type ya. Kalau bahasa Indonesia jadi ketik. Kemudian ada misalnya jam, ya, kalau bahasa Malaysia JEM, sementara kalau bahasa Indonesia menjadi macet atau selai. Kalau ada juga kata jam itu artinya selai. Nah, bonus terakhir adalah sebuah rambu lalu lintas di pinggir jalan di Malaysia. Bisa dilihat di rambu ini ada tulisan motosikal ikut laluan kanan. Jadi dari sharing saya tadi bisa ditebak ini artinya sepeda motor di jalur kanan. Sementara yang atas itu lori atau kendaraan berat ikut laluan sebelah kanan. Jadi lori itu truk itu ikut jalur kanan. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat. Itulah perbedaan bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Dengan pola pembentukan kata serapan tadi, bahasa Melayu sebenarnya sudah tidak murni. Jadi akan lebih tepat sebetulnya bahasa Malaysia, bukan bahasa Melayu. Bagi orang Indonesia, kosakata serapan bahasa Malaysia itu tentu terdengar lucu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.